Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian semuanya dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita awali pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Berikutnya untuk anak-anak sekalian, ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengurus jenazah. Nah, tentunya pembelajaran pada kali ini sebenarnya sudah kalian catat beberapa, namun di sini akan saya sampaikan kembali bagaimana cara mengurus jenazah. Tentunya pembelajaran pada kali ini itu sangatlah penting karena sering kita temui di sekeliling kita, di lingkungan kita, hampir mungkin setiap bulan, setiap minggunya kita tidak tahu kapan kita nanti meninggal dunia. Maka dari itu, jika mungkin nanti ada saudara kita yang meninggal dunia, itu kita bisa setidaknya menghormati, bisa mengurus, bisa membantu dalam pengurusan jenazah. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke dalam pengurusan jenazah, akan saya terangkan apa itu yang namanya kematian. Nah, ini ya, kematian adalah suatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya karena ia merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati bersih memperoleh kejayaan. Anak-anak sekalian, kita semuanya itu pasti akan melalui yang namanya kematian. Tentunya di sini kita harus tahu bahwasanya kapan kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu sama sekali kapan kita meninggal dunia, kapan. Bisa hari ini, bisa nanti, bisa besok, maupun seterusnya. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Yang penting kita persiapkan apa saja bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa kita mempersiapkannya? Yaitu dengan cara berbuat baik, beramal soleh, selalu menjalankan perintah Allah dengan cara sholat 5 waktu, dan beramal bersedekah, dan selalu berbuat baik kepada sesama, hablum minannas, dan juga berbuat baik kepada Allah, hablum minallah. Itu tentunya salah satu muamalah yang paling tidak bisa membantu kita dalam hal nantinya ketika suatu mungkin kita meninggal dunia, semoga kita dalam keadaan husnul khotimah, ya. Berikutnya, bagaimana cara mengurus jenazah merupakan perkara yang tidak boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lalaikan, ya, begitu saja. Karena apa? Hukumnya dalam mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu dengan adanya sebagian umat Islam mengetahui akan selesailah tanggung jawab itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila sebagian besar di lingkungan itu atau di masyarakat atau mungkin di lingkungan kalian ada salah satu orang yang meninggal dunia, maka kita sebagai umat Islam yang lain wajib untuk mengurusi jenazah tersebut. Jika tidak ada yang mengurusi jenazah tersebut, ya, semuanya masyarakat yang ada di lingkungan tersebut maka akan berdosa. Kalau sudah ada yang mengurusi jenazah, maka otomatis hukumnya itu semuanya tidak lagi menjadi dosa lagi karena sudah ada yang mengurusi jenazah tersebut. Namun kalau sudah ada yang mengurusi jenazah tersebut, apakah kita tidak bertakziah dan sebagainya? Tentunya ketika pas ada saudara kita yang meninggal dunia, baik jauh maupun dekat, kita harus melayat atau mungkin kita bertakziah dengan cara mungkin kita ke makam, ya, kita memberikan motivasi atau mungkin memberikan doa kepada jenazah tersebut atau mungkin kepada keluarga semoga diberikan ketabahan. Itu salah satunya. Ya, berikutnya ini, mati itu pasti, hidup insya Allah, maka bersiaplah, sedialah untuk suatu lebih pasti. Anak-anak sekalian, hidup di dunia itu tidaklah kekal. Usia kita itu tidak tahu kapan, ya. Apakah hanya sampai 20 tahun, apa hanya sampai 30 tahun, atau hanya sampai 40 tahun, kita tidak tahu. Yang terpenting
kita itu mempersiapkan diri, karena apa? Mati itu sudah pasti akan kita lalui. Kita sudah hidup, maka nanti dalam hidup kita itu juga akan bergantian, ya. Ada yang lahir, ada yang mati. Terus begitu. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan diri di usia muda seperti ini untuk selalu taat atas perintah Allah. Seperti ilustrasi yang ada di sini, ada beberapa orang sedang mengangkat jenazah yang akan dimakamkan. Tentunya di sini kita harus ingat dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, ya. Selama kita masih bernafas, kita harus benar-benar apa yang sudah kita lakukan itu, baik buruknya itu akan kembali kepada kita. Apabila kita beramal soleh, insya Allah nanti pas kita meninggal dunia, insya Allah kita akan ditempatkan yang layak, yaitu surga. Apabila dalam hidup kita itu berbanyak perbuatan tercela, selalu mencuri, selalu berbohong, tidak menjalankan perintah Allah, maka otomatis ya ketika pas kita meninggal dunia bisa jadi dalam keadaan su'ul khotimah, atau meninggal dunia dalam keadaan tidak baik. Mungkin kita sebelum meninggal dunia diberikan sakit yang begitu parah, sehingga otomatis nanti ketika kita di alam kubur akan disiksa. Itu salah satunya. Mari kita berbuat baik kepada sesama, mari kita berbuat baik kepada keluarga kita, kepada teman, ya, karena hidup kita pun juga sebenarnya menurut saya bukanlah lama, ya. Sampai-sampai ada yang bilang orang yang hidup di dunia itu seperti halnya orang yang mampir minum. Jadi cuman sebentar, ya. Maka dari itu manfaatkanlah hidup kita itu dengan beramal soleh. Ini masa depan yang harus kita, ya, lalui nanti. Nah, sekarang kita itu sudah hidup, ya, kita sudah lahir, kita sudah hidup, dan kurang satu, kita mati. Nah, yang harus kita lalui, kita sudah melalui lahir, sudah melalui hidup, ya. Berikutnya kita akan menghadapi yang namanya mati. Sesuai ilustrasi yang ada di sini di layar, tentunya di sini ada salah satu yang mempraktekkan bagaimana nantinya kita dalam keadaan meninggal dunia, kita hanya dibungkus kafan. Segala kekayaan yang ada di dunia ini, kalau mungkin nanti kita punya mobil mewah, punya rumah mewah, ya, punya kekayaan yang banyak, tidak akan pernah dibawa mati, ya, tidak akan pernah dibawa mati. Hanya yang dibawa hanya ini, kain kafan yang berlapis itu saja, dengan lebar tanah kurang lebih sekitar 2 meter, panjangnya, ukuran lebarnya 1 meter, yaitu salah satu tempat kita nanti. Maka dari itu, hidup dunia itu kita jangan sampai terlalu bangga dengan apa yang kita raih di dunia ini. Tetaplah bersyukur pada Allah, apa yang kita lakukan pada hari ini itu benar-benar niatkan kepada Allah, semoga menjadi barokah. Ketika nanti kita sudah berniat kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, insya Allah itu akan menjadi amal yang baik, ibadah yang baik, dan nanti bisa menjadikan salah satu pertanggungjawaban nanti kita pas kita meninggal dunia, ya. Nah, 5 kewajiban sesama muslim. Apa kewajiban kita sesama muslim antara muslim satu dengan muslim yang lainnya? Yang pertama adalah kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain, yaitu ada 5. Yang pertama adalah menjawab salam. Anak-anak, ketika pas kalau kalian bertemu dengan bapak ibu atau mungkin mau keluar rumah, jangan lupa untuk menyampaikan salam dengan cara Assalamualaikum. Nah, kalau mungkin ada yang mengucapkan salam kepada kita jawab dengan Waalaikumsalam. Itu salah satunya dengan tujuan apa? Itu saling mendoakan. Ada orang yang mendoakan kepada kita, bahwa kita semoga dalam keadaan selamat, ya, selalu dalam lindungan Allah itu. Dan ketika pas ada orang yang menyampaikan salam kepada kita, maka kita jawab Waalaikumsalam. Itu penting. Terus yang kedua, menjenguk orang sakit. Bapak Ibu, anak-anak sekalian semuanya, ketika kalian ada teman yang sedang sakit,
yang sedang sakit, terus tahu kabarnya kalau si A sakit, itu kalian harus minimal lah memberitahukan kepada teman yang lain, terus nanti rencana untuk menjenguk supaya teman kita ya didoakan juga biar supaya cepat sembuh. Itu salah satunya sebagai kewajiban kita sebagai sesama muslim yang nomor 2. Berikutnya yang nomor 3 yaitu mengiringi jenazah. Ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita sama kerabat, sanak saudara di lingkungan kita sendiri, ya, tempat kita lahir, di mana ketika pas ada orang yang meninggal dunia, hendaknya kita itu ikut berbelasungkawa dan mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Itu. Yang keempat yaitu menjawab panggilan. Jika kalian semuanya mendapatkan undangan dari teman atau dari siapa, dan undangan itu bersifat pribadi, atau mungkin undangan pengajian, atau mungkin undangan tasyakuran, atau mungkin undangan ulang tahun dan sebagainya, kalau kalian diundang maka hadirlah, karena yang mengundang itulah sangat berharap kalian itu semuanya bisa datang. Dan apalagi kalau kalian mendapatkan yang namanya undangan seperti halnya contoh walimatul urus. Ini salah satunya yang biasanya undangan yang wajib kita hadiri, walimatul urus itu. Tentunya ini salah satu yang harus kita lakukan ketika pas kita mendapatkan undangan, maka kita wajib untuk menghadirinya. Tuh, jika mungkin tidak bisa ya pas tanggal tersebut, mungkin pas waktu itu bisa menyampaikan kepada teman-teman yang mengundang kita, memohon maaf yang besar-besarnya tidak bisa hadir karena memang ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga otomatis teman kita kenapa kita tidak hadir kita tahu. Jangan sampai ketika pas kita diundang kita tidak hadir tanpa memberikan salah satunya kita tidak memberitahu, maka otomatis kita akan merasa tidak enak kepada teman kita yang sudah mengundang kita. Yang terakhir yang nomor 5 yaitu mendoakan orang yang bersin. Ya, ini dari hadis riwayat Ibnu Majah. Salah satunya ketika kalian ada teman yang bersin, maka ucapkanlah, ya, doakanlah dengan cara apa? Kalau hajing, nah saya hajing gitu ya, bersin, hajing gitu. Nah itu saya mengucapkan alhamdulillah. Nah ketika apa saya mengucapkan alhamdulillah, nah kamu di samping saya, otomatis kamu menjawab yarhamukallah itu. Terus ketika pas ada yang teman saya di samping saya itu menjawab yarhamukallah, maka saya akan menjawab yarhamukallah yahdikumullah. Itu salah satunya cara mendoakan, dan ini ya salah satu 5 kewajiban sesama muslim. Ini ada 5. Tolong ini semuanya bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mungkin itu pembelajaran kita kali ini, tidaklah panjang lebar. Nanti kita akan lanjutkan tentang pengurusan jenazah, mulai dari nanti memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Ya, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Mari kita akhiri ya pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.